warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ningsih, NPM 719212829. Di sini saya akan membahas terkait regulasi pemerintah UMKM. Regulasi pemerintah tentang UMKM terbaru. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pada 16 Februari 2021 lalu, PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri. Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU UMKM diatur berbeda secara signifikan dalam PP UMKM. Sebagai perbandingan berikut ini adalah perbedaannya. Indikator pengelompokan UMKM. UU UMKM. UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. PP UMKM. UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Indikator kekayaan bersih atau modal usaha. UU UMKM. 1. Usaha mikro paling banyak Rp 50 juta. Yang kedua, usaha kecil lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta. Yang ketiga, usaha menengah lebih dari Rp 500 juta sampai paling banyak Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. PP UMKM 1. Usaha mikro paling banyak 1 miliar. Yang kedua, usaha kecil lebih dari 1 miliar sampai paling banyak 5 miliar. 3. Usaha menengah lebih dari 5 miliar sampai paling banyak 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Indikator hasil penjualan tahunan. UU UMKM 1. Usaha mikro paling banyak 300 juta. Yang kedua, usaha kecil lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah lebih dari 2,5 miliar sampai paling banyak 50 miliar. PP UMKM 1. Usaha mikro paling banyak 2 miliar. Yang kedua, usaha kecil lebih dari 2 miliar sampai paling banyak 15 miliar. 3. Usaha menengah lebih dari 15 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Pembinaan UMKM. Pembinaan perlu dan sering dilakukan yang mana telah sering dijelaskan di pertemuan sebelumnya terkait tentang strategi dalam memajukan UMKM yang ada dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Etika dalam berbisnis. Ada jujur, komunikasi secara berkala dengan pembeli, gunakan bahasa yang baik saat berbicara, berkelakuan sopan, berpakaian rapi, dan yang terakhir, selalu ucapkan terima kasih. Regulasi pemerintah tentang UMKM. 1. Perizinan UMKM. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah wajib mengurus perizinan agar usahanya menjadi legal. Izin usaha juga diperlukan
agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik ke depan. Apabila berniat terjun ke dunia usaha, maka yang harus diperhatikan adalah memiliki izin SIUP atau SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP ini diterbitkan berdasarkan domisili usaha dan penting dimiliki agar pemilik usaha memiliki bukti pengesahan dari pemerintah, sebab SIUP juga memiliki peran penting dalam memajukan usaha, terutama saat mengajukan pinjaman untuk modal perbankan maupun instansi keuangan lainnya. 2. Regulasi perpajakan. Pemerintah memberikan kelonggaran perpajakan untuk kalangan para pelaku UMKM. Bagi mereka yang baru merintis usaha dengan modal terbatas dan omset tak lebih dari 4,8 miliar setahun, tarif pajak yang diterapkan sebelumnya terasa memberatkan. Untunglah pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah atau PP nomor 23 tahun 2018 agar bisa memberikan ruang lebih bagi kalangan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang. Lewat regulasi terbaru, UMKM yang mengatur tentang pajak penghasilan atau PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau tarif PPh final yang dikenakan UMKM diturunkan menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Penurunan tersebut diharap bisa mendorong pengusaha UKM berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dan bisa mempermudah dalam melakukan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, regulasi pendanaan. Meskipun tidak besar, tapi usaha kecil dan menengah UKM membantu mengurangi pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional sehingga mendapatkan perhatian pemerintah dan beberapa lembaga keuangan Indonesia. Salah satunya melalui program penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR KUR. KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang visible tetapi belum bankable. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Jenis pinjaman ini berbeda dengan pinjaman lainnya karena memiliki suku bunga yang lebih rendah dari yang biasanya. 4. Kemitraan. Salah satu kunci agar UKM bisa maju adalah dengan mengadopsi pola kemitraan, terutama dengan pelaku usaha besar yang telah memiliki nama. Pemerintah pun telah mengatur regulasi tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Dalam pasal 30 dijelaskan, jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil. Pemerintah juga diwajibkan untuk menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra, mengembangkan proyek percontohan kemitraan, memfasilitasi dukungan kebijakan, dan melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan. Ketentuan Umum Pembinaan UMKM Pasal 4.1. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan, pemberian kesempatan berusaha, dan pelindungan usaha.
Yang kedua, pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM meliputi pembinaan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, fasilitas pembiayaan atau permodalan, pengembangan penerapan teknologi, pengembangan produksi. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan koperasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.